Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan selamat datang dan terima kasih kepada saudara semuanya atas kehadiran saudara pada hari ini. Pada hari ini kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Sebelum memulai kegiatan, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar selalu mendapatkan perlindungan dari Yang Maha Kuasa dan agar kegiatan kita ini mendapatkan manfaat dalam kehidupan kita. Silakan di antara saudara siapa yang ingin memimpin? Ayo silakan. Dari Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Terima kasih ya. Selanjutnya kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Siapa saudara di antara saudara yang sudah pernah melakukan bimbingan kelompok? Oke, silakan. Sudah pernah melakukan bimbingan kelompok sebelumnya? Boleh diceritakan ya? Bimbingan kelompok ini pernah Oke, sudah lama gitu ya. Biasanya belum pernah. Oke. Kalau menurut pandangan saudara semua, bimbingan kelompok itu apa? Oke, diskusi bagus sekali ya. Tangan dulu semuanya. Oke. Nah, jadi di sini Ibu buat menjelaskan ya. Bimbingan kelompok itu adalah salah satu jenis layanan dalam pembimbingan dan konseling yang bertujuan untuk melatih Anda berani mengemukakan pendapat dalam kelompok, berani berbicara di dalam kelompok, dan juga berani menanggapi apa yang dikemukakan oleh anggota lainnya. Nah, tidak kalah pentingnya, Anda semua akan melatih diri mengembangkan pribadi-pribadi yang bagus, karena nantinya Anda akan menjadi pemimpin-pemimpin yang bagus di masa depan, dan Anda juga akan menjadi mengembangkan pribadi Anda atau bakat Anda dalam kegiatan ini nantinya. Nah, yang tak kalah pentingnya, agar semuanya mendapatkan kesempatan berbicara, nah, di antaranya perlu adanya tenggang rasa, artinya memberikan kesempatan kepada teman yang ingin berbicara. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, sudah yakin semua ya? Oke. Nah, selanjutnya dalam bimbingan kelompok ini, selanjutnya dalam bimbingan kelompok ini yang tak kalah pentingnya adalah Anda semua akan memperoleh pemahaman dari topik yang akan kita bahas. Di sini topik yang akan kita bahas itu adalah peristiwa bullying di kalangan remaja. Nah, bagaimana caranya agar kita mendapatkan pemahaman dan manfaat dalam kehidupan kita dari topik ini? Cara yang pertama adalah dengan cara duduk melingkar seperti ini. Di antaranya siapa yang tahu kenapa kita duduk melingkar seperti ini? Kira-kira kenapa ya kita duduk itu melingkar? Ya. Oke, silakan. Oke, sebenarnya tidak ada ya. Jadi alasan kenapa kita duduk melingkar ini agar ketika Anda mengemukakan pendapat dapat secara langsung diterima oleh anggota lainnya. Nah, dalam hal ini tentunya kita akan mengemukakan pendapat kita masing-masing dan diharapkan Anda semua berkomunikasi aktif. Nah, agar kelompok kita ini hidup dan juga berkembang nantinya. Oke, cara yang kedua adalah Anda akan ketika ingin mengungkapkan pendapat atau menyampaikan idenya atau pengalaman, silakan Anda mengangkat tangan terlebih dahulu. Nah, ketika Ibu mempersilakan, silakan Anda menyampaikan apa yang ingin Anda sampaikan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, ingin ditanyakan.
Nah, dalam bimbingan kelompok ini ada aturan yang perlu kita atuhi. Yang pertama adalah diharapkan Anda semua sukarela menyampaikan pendapatnya. Artinya sukarela apa? Gimana? Tanpa imbalan. Oke, bagus ya. Jadi lebih diperbagus lagi di mana sukarela itu artinya tidak perlu dipaksa. Oke, artinya Anda semua menyampaikan dengan sukarela, tidak perlu dipaksa, dibarengi dengan keterbukaan. Artinya apa yang Anda rasakan, apa yang Anda pikirkan segera dikemukakan. Oke? Dan juga dalam menyampaikan pendapat, Anda semuanya diharapkan menggunakan bahasa yang baik dan juga sopan sekali. Nah, selain itu juga dalam membentuk kata-katanya kita juga harus mematuhi norma-norma yang berlaku seperti norma agama, norma hukum, norma adat, dan kebijakan yang kita sepakati bersama. Nah, saudara semua, apabila kita membicarakan kondisi seseorang dalam kelompok ini, maka perlu adanya kerahasiaan. Artinya tidak perlu orang lain tahu, hanya kita saja yang tahu. Bagaimana? Bisa semuanya? Oke, bisa. Sudah siap ke tahap berikutnya? Siap. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita ini, angka baiknya kita berkenalan terlebih dahulu nih. Mungkinan di antara saudara sudah ada yang saling kenal, ya. Nah, tapi dengan ibu belum ya. Di sini perkenalannya dimulai dari siapa dulu nih? Dari saya dulu. Oh, kita harus sukarela dulu nih. Oke. Apa sekarang dari ibu dulu ya? Baik, semuanya perkenalkan, nama Ibu Ira Muslinda Putri, biasa dipanggil Ibu Ira. Saudara bisa panggil Ira ya. Lalu Ibu tinggalnya di Padang Pariaman, Batanganai. Ada yang sama dengan Ibu tinggalnya? Dadah. Dan juga Ibu mahasiswa bimbingan dan konseling di Universitas Negeri Padang, sekarang sudah semester 4. Umurnya sekarang 20 tahun. Hobi Ibu bernyanyi dan juga bermain gitar. Ada yang bisa bernyanyi di sini? Bermain gitar ya hobinya? Oke. Nah, di sini Ibu juga suka nih hal-hal yang berbau musik, mendengarkan musik seperti musik Minang, juga musik-musik barat. Artis favoritnya itu Fauzana dan juga Celine Dion. Tahu semuanya? Oke, tahu ya. Lalu makanan favorit Ibu itu manggis, karena manggis itu hitam tapi manggis. Ya. Oke, sekarang ada yang ingin ditanyakan nggak dari yang Ibu sampaikan tadi? Ada? Cukup? Oke. Sekarang giliran saudara. Siapa yang akan membukakan, akan berkenalan terlebih dahulu? Ya. Nggak apa-apa? Oke, bagus. Kita sama buat temannya. Oke, silakan. Sebutkan namanya, umurnya, hobi, boleh tinggalnya di mana, kelas berapa. Baiklah, perkenalkan saya Tiara Mulika. Panggilan saya Tiara. Saya kelas saya di 10 F7. Hobi saya membaca dan menulis. Ada lagi? Makanan kesukaannya apa nih? Nggak ada makanan kesukaannya ya? Oh, artis favoritnya nih? Iya. Oke, mungkin banyak semua yang suka Korea ya. Udah itu aja. Ada yang ingin ditanyakan dengan temannya? Siapa idola ibu adalah favoritnya? Kalau ibunya BTS Mandika. Wah, suka juga ya? Wah. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Boleh. Oke, silakan Ibu Tiara ya. Oke, Tiara dari 10E. Oke. Silakan berikutnya.
Ya, tidak apa-apa. Nanti kalau mau kalau mau berbicara, silakan katakannya ya. Ya, apa-apa. Ayo. Ya, terkadang masih harus jauh. Saya dari kelas dulu ya. Oke, Rizky. Saya tinggal di Binjai, Jalan Batu. Umurnya berapa sih? Umur 17. Hobinya apa? Udah hobinya ya? Oke, nggak apa-apa. Ada yang ingin ditanyakan tentang Rizky? Tidak ada yang lagu nih, apa kepo tentang Rizky? Nggak ada ya? Oke, ada yang sekolah mungkin? Oh, belum kenal sebelumnya? Oke, silakan Rizky. Selanjutnya siapa lagi nih? Kita tadi sukarela ya, maksa. Ini nanti kegiatannya menyenangkan kok, nggak bakal menakutkan. Ini boleh ada betul sekali. Kita apresiasi juga sama sukarela ini. Ini dari terus alamat kita di kampung itu hobi membaca sama menulis sama kalau lagi sama oh enggak ya jadi ini biasa oke kalau ada yang ditanyakan ada ya oke tadi namanya Septi panggilan Septi ya oke silakan ada lagi ya bagus baca oh keren ya semuanya apa lagi wah novel hobinya ya hobinya tadi ya apa lagi nih umurnya tadi berapa kalau ada yang ingin ditanyakan tidak ada oke ya ada satu lagi nih yang belum yang belum dari samping dulu wah, dulu baca semua ya. Hafal tidak? Ada yang ditanyakan tentang ulasan? Saya punya. Oke, silakan. Wah, bagus. Nada, Najla, Najla. Wah, dulu buat Najla. Ayo, siapa yang belum? Oke, silakan. Wah, ada yang ditanyakan nih? Banyak sih. Gimana nih? Oke. Temannya bertanya mau ikut sastra Indonesia atau tidak? Enggak tahu ya, Pak. Mungkin belum dipikirkan. Ya, sekarang aku ingin tanya nih, menulisnya ini nulis apa? Wah, oh, cerpen gitu ya? Isi? Bisa. Wah, keren kali. Berapa kasih ya saudara ini? Siapa belum nih? Oke, silakan. Wah, Bunda, hobinya membaca. Ada yang ditanyakan nih? Oh, gitu makanya. Makanan sukanya apa nih? Enggak ada. Oke, silakan Bunda. Dan saudara semuanya,
Menggunakan dari perkenalan kita tadi, kita sudah tahu nama satu sama lain, sudah kenal satu sama lain, dan juga akrab. Agar kita semakin akrab, maka kita akan melakukan sebuah permainan. Nama permainannya adalah pantaian nama. Nah, cara pelaksananya adalah ketika ibu berkata nama ibu dan juga makanan kesukaan ibu, misalkan ya, Bu Ira bakso, yang di samping itu mengatakan nama ibu terlebih dulu, Bu Ira bakso, baru namanya dan makanan kesukaannya. Paham saudara semua? Oke, masih ragu nih. Boleh tanyakan? Paham semua? Oke, bisa kita mulai? Ya, dari mana dulu? Sini atau sini? Dari mana nih? Dari sini saja ya. Oke. Kita mulai ya. Bu Ira bakso. Sebutkan nama rezeki sama makanan kesukaannya. Namanya? Bakso juga nggak apa-apa, lanjut. Bu Ira bakso, Rizky bakso, Serti Serti. Oke, bagus banget. Bu Ira bakso, Rizky bakso, Serti bakso. Oke. Mie goreng, oke, deket-deket ya, nasi goreng sama mie goreng. Selanjutnya, Bu Ira wah, ternyata ada ya makanan kesukaannya. Oke, lanjut. Bu Ira bakso, Rizky bakso, nasi goreng, Angela nasi goreng, nasi goreng, oh pandai, oh langka sekali ya. Tak apa-apa, lanjut. Kita bakso, sebelah, ada nasi goreng, ada jengkol goreng, bunga nasi goreng, ikan pare, wah, Indomie. Sangat Indonesia sekali ya. Oke. Bakso, nasi sebelah, nasi goreng, adalah mie goreng, bunga nasi goreng, tare, Indomie, rosa, lagi. Dari Rizky bakso, Septi sebelah, Nurul nasi goreng, Nazla mie goreng, Bunga nasi goreng, Ipe pare, Tiara Indomie, Rosa nasi goreng, Dia bakso. Nah, sekarang dari Rizky lagi putar nih. Dari ini, dari Septi. Nah, Rizky putar dari Septi. Bilang nama Septi dulu. Septi. Oke, ini. Nurul. Dan jelas mie goreng. Nah, namanya ini. Jadi oke, hingga ya. Nah, sekarang dari sini. Nasi goreng, nasi goreng, bunga nasi goreng, pare, Tiara Indomie, Rosa, ada salib. Nasi goreng. Oke, dan ini lagi.
Terakhir Najla. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Sudah rasa semakin akrab ya. Ya. Semoga kita semua semakin akrab dalam mengikuti kegiatan di bidang ini. Kan saudara semuanya, kita akan membahas seperti yang Ibu bilang tadi, kita akan membahas tentang topik perilaku bullying, peristiwa bullying di kalangan remaja. Nah, nantinya kita semua akan berdiskusi nih, akan menyampaikan pendapat kita masing-masing, menyampaikan ide, gagasan, ataupun saran terhadap topik yang akan kita bahas. Oke, nah saudara semuanya, sebelum mulai kegiatan, kita cek dulu nih, apakah sudah semangat untuk memulai kegiatan ini? Gimana nih, belum lagi nih? Sudah siap semuanya? Sudah. Belum nih, masih loyo. Sudah siap semua? Sudah. Oke. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Selanjutnya, kita akan membahas tentang peristiwa bullying yang mungkin saudara-saudara semua sudah pernah mendengar nih di berita TV maupun di media sosial bahwa terjadi peristiwa di sebuah pesantren di mana seorang santri diantarkan pulang ke rumahnya dalam keadaan sudah tidak menyelamatkan. Nah, usut santri tersebut dianiaya oleh seniornya. Nah, di mana ketika dibuka jenazah tersebut terlihat bahwa banyak sekali luka lebam sekitar tubuhnya, ada bekas sudutan rokok di kakinya dan ada bekas jeratan tali di lehernya. Juga ada beberapa luka di dada dan patah di bagian hidung. Nah, tapi pihak pesantren menyatakan bahwa si santri tadi meninggal karena dia terjatuh di kamar mandi. Nah, beberapa hari sebelumnya nih, ibu dari si korban mengatakan bahwa si korban minta dijemput pulang, tapi tidak dijelaskan nih alasan kenapanya. Cuman bilang takut minta dijemput. Nah, lalu beberapa hari kemudian sudah diantarkan dalam keadaan biasa. Oke. Nah, saudara semua, remaja itu adalah generasi menuju bangsa. Apabila kegiatan ini akan terus terjadi, bagaimana ke depannya? Maka perlu kita atasi. Nah, menurut saudara dari cerita tadi, apa yang sedang terjadi? Silakan. Menurut saudara, apa yang terjadi sehingga santri tersebut kehilangan nyawanya? Benarkah karena dia terjatuh di kamar mandi? Silahkan, gimana pendapatnya? Oke, silakan, bagus. Pembulian, bagus. Mana dulu? Bisa dijelaskan, Bunga, pembulian itu menurut Bunga gimana sih? Kok Bunga bisa menyatakan kalau itu pembulian? Wah, bagus sekali. Dari mananya, Bunga? Oke, bagus sekali ya Bunga ya. Selanjutnya ada lagi nih. Oke, silakan aja. Nah, bagus sekali. Nah, Bunga menjelaskan bahwa peristiwa tadi merupakan peristiwa pembulian karena dilihat dari luka yang didapatkan oleh korban. Kalau Najla mengungkapkan bahwa penyebab dari kematiannya itu adalah senior yang merasa dirinya lebih berkuasa dibandingkan si junior. Bagaimana menurut pendapat saudara lainnya? Yang boleh disini? Karena disini kan lebih paham ya, kan dari sudut laki-laki itu lebih bisa paham bagaimana pemikiran laki-laki, lebih kuasanya dalam kemajuannya. Ya.
menurut Rizky peristiwa yang tadi itu peristiwa apa dan kok bisa Rizky menyatakan itu ya peristiwa itu. Oke, bagus sekali. Dalam pemilihan ternyata orang yang dibully ini diserang secara bersama-sama sehingga dia diserang. Gimana pendapat saudara yang lain? Ada yang mungkin pernah merasakan atau pernah melihat pembulian? Oke, silakan, tidak apa-apa. Kita tadi sukarela dan juga terbuka. Kalau kita pikirkan, kita sampaikan. Karena kita sudah janji untuk rahasia nih. Apa-apa. Ayo. Oke, bagus sekali. Nurul ya? Oke, Nurul. Oke. Oke. Menurut dari perkataan Ibu, bullying yang pernah dilihat itu ada di kelas dan juga ada di lingkungan rumah. Bagaimana pendapat yang lainnya? Setuju dengan pendapat Nurul? Setuju. Atau ada pendapat lainnya? Gitu ya. Nah, sekarang kita kembali ke konsep ini. Dari yang saudara sampaikan tadi, kira-kira pengertian bullying itu apa sih sebenarnya? Silakan. Oke, bagus sekali Tiara. Itu dia diceritakan dan dilakukan oleh merupakan serta pada orang yang lemah itu kekuatan di sini. Wah, bagus sekali dong buat Tiara. Tiara mengungkapkan bahwa bullying itu tindakan yang dilakukan secara sengaja ya untuk menyakiti seseorang nih. Oke. Bagaimana pendapat yang lainnya? Ada yang berbeda? Sama-sama. Yang disampaikan oleh Tiara tadi bahwa bullying itu adalah peristiwa adalah tingkah laku seseorang di mana dia sengaja melakukan itu untuk menyakiti orang lain. Nah, saudara-saudara, sepertinya kegiatan kita ini cukup kurang hidup ya dinamika kelompoknya. Supaya kita lebih fresh lagi, Ibu ada ice breaking. Nah, dalam ice breaking ini nantinya, saudara bisa fokus dan bisa lebih senang lagi ya dalam kegiatan ini. Nah, nama permainannya itu adalah tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Oke? Nah, cara bermainnya, misalkan kita berdiri terlebih dulu nih. Ayo, berdiri. Yang pertama, kalau Ibu bilang tepuk 1, saudara tepuk 1. Silakan. Kalau Ibu bilang tepuk 2, saudara tepuk 2. Gini. Kalau Ibu bilang tepuk 3, 2, 3. Oke, kalau Ibu bilang tepuk 4, saudara gini. Kalau Ibu bilang tepuk 5, bisa? Kita contohkan dulu nih sekali. 1 kali tepuk 1, 1 kali tepuk 1, 2 kali tepuk 2, 2 kali tepuk 2. Nanti kalau ada yang kurang fokus, boleh kita kasih hukuman. Oke? Setuju? Hukumannya cuma menampilkan bakatnya. Wah, mungkin ada yang bisa baca puisi atau bisa menyanyi? Boleh. Oke. Boleh ya? 1 kali tepuk 1, 1 kali tepuk 1, 2 kali tepuk 2. Ayo. Lalu 2 kali tepuk 3, 2 kali tepuk 5. Oke, tepuk tangan semuanya. Silakan duduk kembali. Oke, kita lanjut ya. Jadi kita sudah membahas tentang pengertian bullying. Pengertian bullying itu adalah tindakan di mana seseorang melakukan dengan sengaja untuk menyakiti hati seseorang. Nah, dia terkait dengan pembahasan tadi, nah menurut saudara semuanya,
Apa sih dampak yang akan dirasakan jika seseorang itu terbuli? Apa akibatnya ketika seseorang itu terbuli? Ya, baru sekali aja. Silakan. Dia diberikan pada kelasku. Oke. Trauma yang dia. Bagus sekali. Najila mengatakan bahwa adanya trauma nih, dan juga adanya rasa dendam kepada Tuhan. Ada yang ingin menambahkan? Akibatnya seseorang yang terbuli itu gimana? Selain dari trauma, juga adanya dendam. Ya, bagus sekali. Kalau misalnya secara fisik, lebih ke bagian verbal dan juga yang lebih verbal, itu dalam mereka kebanyakan kebanyakan sosial mereka itu yang mereka itu paling benar. Bagus sekali, itu utama dulu nih. Tadi ada setting menunjukkan bahwa adanya bullying verbal, ada bullying verbal atau fisik ya, sama sosial. Kalau dia verbal, itu dia berupa kata-kata. Kalau dia non verbal atau fisik, dia akan melukai seseorang. Contohnya seperti menendang begitu ya, nah, menendang, menampak, membenturkan, dan lain sebagainya. Oke, itu menurut dari Septi, bagus sekali. Silakan ada yang lain. Apa ya dampak yang dirasakan, apa akibat yang dirasakan dari seorang korban ketika dia merasa terbuli? Silakan. Mungkin ada nih yang pernah merasakan terbuli atau melihat ya di media sosial, itu apa ya kita ini? Kalau kita di sini melatih diri ya untuk berani berbicara dengan teman. Oh iya, bagus sekali. Ini kalau kalau dia teman jadi teman. Oke, jadi teman itu mungkin yang lain itu merasa itu adalah sama. Cuma mungkin di korban atau teman itu kayak merasa itu buat kepentingan. Oke, berarti saya pernah melihat nih temannya terkena bullying, di mana dia pelaku hanya menganggap itu sebagai candaan saja, tetapi itu membekas di hati korban. Gimana pendapat ini? Ada yang mengalami pengalaman serupa? Pernah melihat kejadiannya? Siapa? Sebenarnya mikir belum ada berbicara. Oke, silakan mikir. Ada teman yang dia menangis, depresi. Wah, sini bikin rekam bahwa ada teman sekolahnya yang ingin bullying. Nah, maka dampaknya dia tidak mau hidup sekolah. Oke, kenapa? Oke, bagus sekali Dike. Aduh, Dike semuanya. Ada lagi? Lanjut akibatnya selain dari trauma, dendam dari pelaku, adanya rasa takut untuk ke sekolah sehingga berhenti di sekolah, adanya kekerasan fisik di badannya. Nah, apa lagi? Cukup semuanya? Oke, jadi tadi ada kekerasan fisik, dan juga ada dampak yang disebabkan, dimana dia akan merasakan trauma, ketakutan, dan juga akan dendam dengan pelaku. Itu juga akan menimbulkan kerusakan ya pada bagian tubuh. Nah, dia akan merasakan psikisnya akan kena, akan sedih, takut, nangis, dan lain sebagainya. Nah, saudara semuanya, kira-kira kenapa hal itu bisa terjadi? Kira-kira kenapa yang bullying itu bisa terjadi? Oke, bagus sekali. Oke. Bullying itu terjadi dari lingkungan. Jadi penyebabnya kalau pelaku bullying keluarga terasa pelaku. Bagus sekali. Kalau kata Najwa, itu ada pengaruh dari lingkungan sosial nih.
adanya rasa untuk berkelompok ya. Dan juga adanya pengaruh kurang perhatian dari orang tua. Benar nggak Zah? Oke, ada yang setuju dengan Zah nih? Silakan yang setuju. Ya. Ada lagi pendapat lain? Oke, silakan dulu. Aku yang orang yang bisa berbeda ini, walaupun aku melihat orang memang tidak untuk ada diri keulangan. Oke, menurutku pelaku bullying itu membuli seseorang karena melihat adanya kekurangan. Ada yang ingin menambahkan misalnya kekurangan seperti apa? Silakan. Oke, bagus. Jadi kalau dilihat dari waktu keulangan, mungkin dari makanya segala dia orang kayak begini, saya sini atau ambil nama gitu. Memberikan julukan, benar ya? Oke, bagus sekali. Nah, tadi seperti menyebabkan bahwa seseorang itu dibully karena bentuk fisik yang kurang sempurna. Bagaimana pendapat yang lainnya nih? Bagaimana? Rasa? Ada rasa? Oke, mulai. Mengapa menunjuk nih? Enggak. Mungkin mikir. Jadi kita di sini latih diri juga ya untuk bisa mengungkapkan pendapat kita. Atau apa disampaikan saja ya. Boleh kita mendapatkan sendiri. Tujuannya kita juga akan berdiskusi untuk mendapatkan pemahaman nanti. Kira-kira menurut mikir itu kenapa ya bullying itu bisa terjadi? Seorang siswa itu pakaian kotor. Terus si pelaku yang merasa wah, yang minus cuci dong. Kecuali beda, oke bagus sekali ya tempatnya. Jadi kalau pertama itu seseorang dibully karena pakaian yang kotor sehingga dicaci gitu ya. Ada apa lainnya? Oke, silakan. Jadi karena korban lemah dan tidak pelaku dan pelaku merasa dirinya lebih berat. Oke, pelaku merasa dirinya lebih hebat lagi Karena korban tidak melawan. korbannya tidak melawan. Mungkin ada contoh nih, pernah kejadian di mana korban ini tidak mau melawan sehingga pelaku ini merasa besar kepala. Seperti para mulia dan dunia. Oke, bagus sekali. Seperti adanya senior dan juga junior. Ya kan ada mungkin mengalami pengalaman nih antara senior dan junior. Ya? Jadi, di sini faktor-faktornya kenapa hal itu bisa terjadi ada beberapa diantaranya pengaruh orang tua, adanya ketimpangan sosial, di mana pelaku ini menganggap dia ini lemah daripada saya. Benar? Oke. Lalu karena dia ingin merasa lemah, maka dia seenaknya saja untuk menindas seseorang. Sekarang, menurut saudara, apa usaha agar bullying ini tidak terjadi? Oke, bagus sekali. Sebenarnya kan bullying sering terjadi di sekolah. Sekolah mengadakan adanya perlindungan atau pemberitaan uang kepada siswa pada nanti tidak adanya bullying atau penerapan bullying. Oke, bagus sekali. Kalau kata dulu, sekolah harusnya memberikan sosialisasi tentang bullying. Bisa kali nih pendapat dulu. Ada lagi? Oke, ya boleh. Kalau misalnya ada bullying, karena mereka apalagi ada yang kayak diingetin atau kayak misalnya ada korban yang dibully, terus mereka melawan,
Jadi teknologi itu makin membutuhkan apa maksudnya? Kan ada seperti itu. Nah, oke. Sekarang ini kita kembalikan ya. Menurut saudara dari pertanyaannya seperti tadi, ketika korban ini mau melawan, malah makin dilawan lagi. Nah, bagaimana kira-kira? Caranya? Ya, silakan aja. Jadi supaya sebagai penonton itu memberikan bukti yang memvideokan dan diberitakan kepada BPK agar ada tindakan. Nah, bagus sekali. Sekarang dari Najwa nih, kita harus memvideokan ya sebagai penonton atau orang di sekitar yang kita peduli dan juga di sekitar pelaku. Kita videokan, kita buktikan. Maka akan dapat hukuman nih si pelaku. Akan memberikan efek jerah. Korban jadinya mendapatkan keadilan. Mana pendapatnya nih? Sudah cukup dari pertanyaannya? Oke, bagus sekali. Tandanya Septi mulai berpikir ya tentang bullying ini bagaimana cara menjadikannya. Ada lagi nih, apa upaya agar bullying ini bisa tercegah atau tidak terjadi? Mungkin tadi Najla bilang dari segi orang tua ya. Kira-kira parenting atau pengasuhan seperti apa supaya bullying itu tidak terjadi? Nah kan dalam keluarga kita harus bagaimana nih? Misalnya itu. Mungkin Tiara nih. Tiara. Kira-kira menurut Tiara keluarga itu harusnya bagaimana supaya anaknya tidak menjadi pelaku bullying? Oke, silakan ya. Mungkin tidak harus memanjakan anaknya. Dan tidak bagus sekali. Bullying ini bisa terjadi karena tidak adanya pengasuhan yang tepat dari orang tua, kasih sayang yang diberikan oleh orang tua, sehingga dia mencari perhatian nih di antara teman-temannya. Itulah sifat pelaku bullying. Oke, ada lagi nih caranya nih. Jadi dari pihak sekolah, ada dari orang tua, ada dari diri kita sebagai teman-teman, agar kita memvideokan. Ada lagi? Gimana sih? Itu ya. Oke, ini tadi sudah kita bahas tentang solusinya ya. Nah, saya ucapkan terima kasih ya kepada saudara yang sudah mau memberikan solusi dan peran masing-masing. Sekarang kita membahas tentang komitmen apa nih dari saudara semua tentang perilaku bullying yang perlu kita bahas. Apa komitmen ke depannya? Sehingga bullying ini bisa tidak terjadi. Siapa yang tangan? Diharapkan Anda semuanya mengungkapkan ya komitmennya. Kita kalau salah nggak bakal memahami kok. Bisa kalau saya dan saya melihat yang dulu, saya akan mencegah atau berusaha untuk menghindari bullying. Jika saya tidak bisa, saya akan melakukannya kepada orang yang lebih dewasa yang bisa menangani. Bagus sekali, tepuk tangan dulu. Tiara ya. Tiara berkomitmen bahwa tidak akan melakukan perbuatan bullying dan juga akan melindungi korban bullying dengan berbagai cara, yaitu dengan meminta pertolongan orang yang lebih dewasa. Benar Tiara? Bagus sekali ini. Ada lagi nih yang berkomitmen. Siapa yang ingin mengembangkan komitmennya juga? Tiara dan mengatakan. Boleh? Dulu? Ya. Sama kayak kalau kita melihat adanya bullying, kalau kita sendiri tidak bisa menahan masalahnya, kita harus melaporkan ke BPK bullying. Oke ya. Bagus sekali. Dari kata Nurul, kita sebagai teman harus melindungi korban bullying untuk bisa mendapatkan keadilan dan mendapatkan keadilan. Silakan berikutnya. Boleh nggak?
Kira-kira apa komitmen ke depannya ya, supaya diri ini tidak terlalu Kita bekerja pada diri jadi dengan cara memberikan kepada orang tuanya agar dibenarkan oleh orang. bagus sekali. Jadi dari keluarga lah seseorang itu terbentuk ya. Jadi betul kata Najla tadi. Perlunya dilaporkan ke orang tuanya agar dia bisa ditangani oleh orang tuanya langsung. Silakan berikutnya. Benar? Kita semuanya mengungkapkan komitmen ini ya. Seperti udah punya. Kasih lagi. Sama kayak teman-teman ini cuma beri kabaran bapak sama bikin orang ini terus kalau misalnya apa kan tidak menjelaskan tidak udah ini dilaporkan kepada bapak kalau bisa mereka mungkin belum langsung aja dilaporkan ke sekolah dari sekolah menjelaskan misalnya dia itu berbeda Bisa sekali. Berarti kalau sudah tidak bisa ditanggung lagi nih, kita perlu mengambil tindakan cepat untuk bisa mengeluarkannya dari sekolah. Silakan komitmen yang lainnya. Ya kan Bunda? Apa misalkan sebagai teman nih, Bunda bakalan gimana terhadap perilaku diri ke depan? Apakah Bunda akan menjadi pelaku? Tentu tidak ya, silakan. Gimana kalau janjinya dari Bunda sendiri? Oke, bagus sekali. Dilaporkan ke BK. Ada lagi? Bikin. dilaporkan ke orang tuanya dan bilang bahwa pendidik anaknya dengan baik dulu agar tidak membuat sekolah lebih normal dan juga dan harus menjaga sikapnya dulu. Bagus sekali. Oke. Bagus sekali. Tekan dulu. Bagus sekali ya pendapatnya ya. Bahwa orang tua ini perlu nih menindaklanjuti sikap anaknya supaya bersikap baik di lingkungan teman-temannya. Selanjutnya, siapa yang belum berkomitmen? Kita udah ya? Rizky belum ya? Iya boleh. Samanya seperti apa nih? Mau pernah kepada diri? Itu lagi? Oke, bagus sekali pada Rizky. Ada lagi nih? Yang belum nih? Kita harus semuanya menggunakan komitmen. Belum sudah? Masih belum? Silakan ya, San. Kalau misalnya pada perilaku kurang diajarkan oke bagus sekali. Menurut dia nih orang tua harus mengajarkan anaknya supaya sopan di sekitar anak-anaknya di sekitar lingkungan temannya. Silakan, siapa yang belum nih? Oh iya ya. Oke. Terima kasih kepada saudaranya. Ibu harap saudara benar-benar melakukan komitmennya ya. Dan juga saudara sudah menyampaikan solusi dan perangannya masing-masing terhadap perilaku bullying di kalangan remaja. Nah, saudara, kegiatan kita ini akan berakhir. Untuk mengakhiri kegiatan ini, Ibu minta saudara semuanya menyampaikan kesan-kesannya nih terhadap kegiatan ini. Jadi apa kesannya ya? Oke, silakan. Kelompok ya? Oke, bagus. Terima kasih ya, Teddy. Ada lagi? Oke, silakan aja. Oke, saya lebih mengetahui kebenaran semua ini.
Oke, bagus sekali. Pertama adalah adanya lebih kenal nih teman-teman semuanya lebih akrab ya adalah oke semuanya nih. Barang semuanya ya mengungkapkan pesan dan kesan. Oke, boleh kamu. Ini bagus sekali. Lagi, ya. Rasanya apa? Oke, terima kasih Rizky. Selanjutnya, bisa. Oke. Oke, kira-kira bisa pesan-pesannya apa nih? Ayo, coba lagi. Oke. Bagus sekali. Jadi ini merupakan pemahaman gitu kan. Yang tadi dimulai terakhir ya. Oke, bagus sekali. Itu kan buat kita semuanya. Terima kasih telah mengikuti kegiatan ini. Nah, saudara semuanya, sebaiknya kegiatan ini kita lanjutkan. Oke, kepada guru lintas saudara lainnya. Kira-kira kapan ya akan dilakukan? Oke, berarti dan juga ada waktu pelajaran BK. Sekian, saudara-saudara, kita akan melakukan di pelajaran MBK caranya, mempersiapkan diri ya dan juga menghubungi guru BK ya sambutan. Nah, sekarang mari kita sebelumnya kita silakan berdoa terlebih dahulu. Seperti kita memulai tadi, kita mengakhiri dengan berdoa. Silakan yang memimpin doa. Boleh Rizky? Boleh. Silakan saudara semuanya berdiri. Kita berdiri sambil bersalam-salaman dan menyanyikan lagu Sayonara. Kalau lagu Sayonara? Oke, bagus sekali. Dimulai dari Bunga. Sini. Ya, sayonara, sayonara, sampai berjumpa kelak. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa kelak. Betapa susah. Wah, terima kasih ya. Dengar dengan pulang dulu ya.